Salam bro. Salam. Saya pakai masker ini karena kita kan masih dalam tahap PSBB. Betul. Ya. Sebenarnya saya juga ada bawa masker sih ya. Oh gitu. Nah, bawa masker. Ya udah nggak masalah. Iya. Ya nggak apa-apa. Nah, Oh pakai masker ya? tidak usah pakai masker. Haleluya. Berarti evangelis ini selalu juga mengikuti aturan pemerintah. Iya. Oke, bro, ini menyambung yang Saya keluar ini. Saya buka maskernya ya, biar suaranya lebih jelas. Iya. Oke. Memang dibuka aja. Oke. Oke, ya. Gini, bro, yang menyambung pembicaraan kita kemarin yang video bro kemarin yang tentang kehidupan Bro Pendi ya. Waktu menjadi pengikut Kristus pertama kali gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kelewat kemarin itu. Karena udah sore juga ya, udah malam ya. Iya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan lagi pertanyaan ini gitu. Iya. Dan pertanyaan ini juga sering banget saya lihat ada mungkin di YouTube Bro Pendi juga ya kali ya. Ada komentar gitu mungkin. Iya ya. Nah, ya itu juga mengganggu sekali kali ya Bro Pendi ya gitu ya. Sangat terganggu tapi. Sangat terganggu ya. Tapi nggak masalah kan kalau saya tanya gitu, nggak merasa terganggu. Ini saya mau klarifikasi aja gitu. Enggak. Kadang-kadang terganggunya ada cacian, makian itu terganggu sekali ya. Oke. Karena tapi nggak masalah ya kalau saya tanya ya. Enggak masalah. Oke. Ya gini guys, saya mau tanya ini mungkin sensitif juga guys. Tapi ya daripada kita penasaran, mendingan kita tanya aja gitu ya. Mumpung beliau ada di sini gitu ya. Gini bro, katanya kamu itu murtadin, ya gitu kan? Iya. Terus tanggapan keluarga Bro Pendi awal-awal mengenal Kristus itu seperti apa gitu? Bisa diceritakan? Kalau tanggapan ya, yang pertama sekali malu, keluarga malu sekali ya. Keluarga sangat malu ketika saya menjadi seorang murtad. Saya tinggalkan agama saya dulu, saya masuk Kristen, saya percaya kepada Yesus. Nah sebenarnya saya tidak masuk Kristen, saya hanya percaya kepada Yesus, Juru Selamat. Tetapi orang dunia melihat ketika seseorang percaya kepada Yesus, itu sudah identik dengan kekristenan. Saya sering katakan sama teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa Yesus ini tidak membawa agama ke dunia ini. Yang dia bawa apa? Bagaimana kita ini selamat, bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa. Hanya ini sebenarnya. Maka di video saya yang kemarin yang berjudul Murtadin Aceh menjadi pengikut Kristus, di situ saya katakan saya tidak pernah malu menjadi seorang murtadin. Yang saya malu itu, yang saya khawatirkan dan takutkan ketika saya murtad daripada Tuhan Yesus. Saya menyangkal. Begitu juga terhadap keluarga jujur sekali saya bilang, mama saya sangat malu. Saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Saya tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Bapak meninggal di saat umur saya 1 tahun. Terus pada tahun 2015 kemarin saya masuk Kristen. Itu mama sangat malu. Mama menangis. Saya melihat di video, ada satu video saya melihat, tidak tahu siapa yang memvideokan mama, lalu dimasukkan ke YouTube ya. Tidak tahu juga saya YouTube siapa itu, channel siapa itu. Nah di situ mama saya nangis-nangis. Mama saya juga sangat malu sekali. Mama saya bilang begini kalau dalam bahasa Aceh, ane lo engkau rumah ne baik kali dunia ne kau kata kelai ba agama Islam ne baik kami ta dunia ne baik kali dunia ne. Artinya mama sambil nangis-nangis. Waktu itu saya tidak bisa lihat ya bang, tidak sanggup saya melihat video tersebut karena mama nangis terus. Mama bilang kalau dalam bahasa Indonesia, anakku pulanglah
kembalilah ke Islam, pulang kembali ke Islam. Jangan kamu cari dunia. Istilahnya jangan cari uang. Nah, padahal masuk Kristen itu tidak gampang. Tidak ada orang yang membayar kita untuk masuk Kristen, itu tidak ada. Apa yang mama saya bilang itu juga apa yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman waktu saya masih agama Islam. Saya bilang kalau masuk Kristen itu pasti dibayar, pasti dikasih uang, pasti dikasih rumah, pasti dikasih perempuan, segala macam. Padahal ketika saya percaya kepada Yesus, baru saya memahami, saya mengerti bahwa betapa beratnya masuk Kristen itu. Sebagaimana saya katakan kemarin di video Murtadin Aceh percaya kepada Kristus, saya ditolak sama orang Kristen ketika awal-awal saya percaya kepada Yesus. Orang Kristen banyak tidak terima saya. Bahkan sebagaimana teman-teman katakan juga, termasuk mama saya mungkin sambil nangis-nangis mengatakan, saya sudah banyak uang, sampai sekarang saya hidup dari belas kasihan Tuhan. Kalau untuk makan ya puji Tuhan ada. Kalau rumah, ada yang bilang saya dikasih rumah, saya dapat kendaraan. Saya masih tinggal di rumah orang. Tapi diaminkan ya bro. Saya aminkan, saya percaya suatu saat nanti Tuhan pasti kasih saya berkat, saya bisa beli rumah, setidaknya bisa sewa rumah ya. Sewa rumah yang layak, sehingga banyak hal yang bisa saya lakukan dan kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, yang jelas tidak seperti apa yang orang dunia katakan. Termasuk mama saya bilang saya mencari uang, mencari dunia, tidak. Saya murni mencari keselamatan. Bukan mencari keselamatan, malah Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi kasih karunia dan anugerah itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Haleluya. Nah, tapi tidak semua orang mendapatkan kasih karunia dan anugerah itu. Tidak semua orang mendapatkan. Tidak semua orang mendapatkan. Kenapa? Karena semua kita kan ketahui ya, orang berdosa. Penghalang untuk mendapatkan kasih karunia dan anugerah itulah dosa. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan anugerah dan kasih karunia itu, kita harus membuka hati kita lebar-lebar ya, pikiran kita lebar-lebar, supaya kita dapatkan pencerahan. Dan jangan ketika kita melihat orang Kristen, jangan mencaci maki, jangan menghina. Kita lihat dulu apa sih yang mereka sampaikan, karena saya juga dulu mencaci maki itu bang. Oh gitu. Tapi ya mama sering dibawa dalam doa atau selalu dibawa dalam doa ya. Setiap Yeshua Hamashiach. Setiap saya doa bang, saya menangis. Saya ingat sama mama saya. Saya bilang sama mama, mama jangan malu. Dalam doa saya, mak jangan malu mama, saya murtad. Yang harus mama malu ketika setelah saya pindah masuk percaya kepada Yesus, saya melakukan apa yang pernah saya lakukan yang membuat malu mama. Itu yang harus mama malu. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, saya diubahkan oleh Yesus. Hati saya diubahkan, pikiran saya diubahkan, kehidupan saya diubahkan. Dan pekerjaan-pekerjaan lama, apa yang saya lakukan, kehidupan lama itu saya tinggalkan. Sebagaimana saya katakan di video yang kemarin itu bang, saya itu benar-benar orang yang sangat tidak manusiawi bisa dibilang sebelum saya ditangkap oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Begitu bang. Oke, haleluya. Ini baru jelas ya guys, jelas. Terus saya mau nanya nih, ini santai aja ya bro ya. Siap. Awal-awal pertama masuk Kristen, iya, gitu kan, percaya Yesus atau Yeshua Hamashiach, itu bro Pendi ini beribadah di mana? Terus pengalaman pertama kali beribadah kepada Tuhan itu seperti apa? Pertama sekali saya beribadah waktu saya dari Aceh, kan saya ke Medan ya. Nah, di Medan saya 18 hari. Nah, waktu itu saya beribadah pertama sekali itu di rumah Bapak Sinaga yang ada di Perumahan Setiabudi Medan. Setelah itu mungkin beliau juga nonton ya. Nonton. Bapak
Sinaga ini sekarang menjadi bapak angkat saya juga di Medan. Kalau saya ke Medan, saya pelayanan ke Medan, itu beliau minta saya nginap di rumah beliau. Dan puji Tuhan, beliau sayang sekali sama saya. Nah, rasanya beribadah itu sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena saya bisa mengutarakan, ya bisa ibadah di dalam kekristenan itu kan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita bisa berbahasa apa saja dengan Tuhan. Berbahasa apa saja. Bukan saja kita dituntut harus berbahasa Ibrani, harus berbahasa Yunani, tidak. Tetapi yang penting apa yang kita doakan itu ketika beribadah, komunikasi kita dengan Tuhan itu kita mengerti dan kita pahami komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, jadi bersukacita sekali Bang waktu saya beribadah pertama. Kadang-kadang saya berpikir waktu itu saya berpikir begini, saya kayak mimpi aja ya masuk Kristen itu, beribadah kepada Yesus. Karena kan tidak ada gerakan-gerakan khusus sebagaimana agama saya dulu. Agama saya dulu kan ada gerakan khusus ya. Harus begini, enggak. Nah, kalau beribadah kekristenan itu bukan gerakan yang dilihat, tetapi hati kita. Hati kita ketika kita menyembah Tuhan itu bagaimana, dan siapa yang kita sembah. Nah, bahkan saya pernah membaca dia dalam Alkitab ya. Ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan, kita harus yang pertama sekali yang harus dibereskan itu hati kita. Itu Bang, jadi sangat sukacita sekali. Sangat sukacita. Itu tidak bisa, yang jelas ya Bang, tidak bisa saya ungkapkan sukacita saya itu luar biasa. Tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Tapi pada waktu itu merasa takut nggak sih gitu melakukan hal pertama gitu dalam hal beribadah yang berbeda gitu? Enggak Bang, kita nggak merasa takut, malah damai sejahtera. Malah kepingin kita beribadah terus. Makanya sekarang ya, saya melihat beberapa komentar, mereka bertanya, kamu satu hari berapa kali sih datang kepada Tuhanmu? Kalau kami kan satu hari 5 kali dulu. Terus kamu kan datang ke gereja, beribadah di gereja kan seminggu sekali. Kalau kami kan setiap waktu 1 hari 5 kali itu datang ke gereja, datang ke masjid untuk sholat. Nah, sekarang saya kadang ketawa ya mendengar hal itu, karena Alkitab juga mencatat kita harus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan itu bukan 1 hari. Kalau kekristenan itu bukan 1 hari, 2 kali, 3 kali, 7, 8 kali. Setiap waktu kita harus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap menit. Jadi tidak ada batas. Maka kalau orang dunia mengatakan ya, orang Kristen itu tidak ada taat karena datang beribadah kepada Tuhannya satu minggu sekali, itu salah. Itu adalah asumsi saya dulu. Asumsi saya dulu juga seperti itu. Nah, makanya saya katakan Tuhan tidak melihat gerakan kita ya. Tuhan tidak melihat berapa kali kamu datang. Tuhan tidak menuntut berapa kali kamu harus menghadap Dia. Yang tetapi Tuhan dari perbuatanmu lah yang Tuhan mau. Yang gitu Tuhan ya, mau. Setiap saat. Makanya dalam Alkitab ditulis ya, kamu akan dikenal dari perbuatanmu, dari imanmu. Dari sebab buah. Kita ini adalah terang dunia. Terang dunia, benar. Haleluya. Nah, Bro, ada satu ya, mungkin ini bukan lelucon tapi ini juga bagian dari pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Ini tambah lama tambah hitam. Ini gara-gara nggak pernah wudhu lagi atau bagaimana ini? Ya, kemarin ada juga yang bilang kepada saya, lihat tuh mukanya, muka sudah jauh daripada air wudhu, air sembahyang katanya. Semakin hari kamu semakin gelap, semakin hitam. Saya bilang, saya ketawa aja dalam hati. Saya tidak balas. Kalau dulu, kalau ada orang yang ngejek saya Bang, saya tidak bisa, kalau tidak balas itu saya tidak bisa tidur. Sekarang ya, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Kalau kamu tahu bagaimana manis lezatnya iman kekristenan di dalam Kristus, maka duluan dia masuk Kristen daripada saya. Nah, lalu kenapa muka saya bisa hitam sekali? Ada yang bilang gara-gara makan babi lah, ada yang bilang gara-gara makan daging anjing lah, ada yang bilang gara-gara makan makanan haram lah.
yang lucu sekali mereka bilang itu, yang banyak orang bilang itu dua, makan daging babi ya, makanan haram, sama tidak pernah lagi ambil wudhu, air sembahyang. Nah, padahal dia tidak tahu, saya di dalam pelayanan itu setiap hari melakukan penginjilan. Makanya saya jarang saya di gedung, ke gedung, ke gereja-gereja saya jarang, kecuali hanya untuk beribadah baru saya masuk ke gereja. Yang selanjutnya saya mencari jiwa-jiwa ke pedalaman, apalagi di daerah Mentawai, Padang. Saya sering ke Padang Mentawai. Itu di sana panasnya minta ampun. Bahkan saya juga pernah ke Bangka Belitung, panasnya juga minta ampun. Saya pernah ke Batam, juga sangat panas. Pernah ke Kalimantan Barat, di situ juga ya Tuhan, panasnya minta ampun. Jadi setiap saya pulang pergi ke lapangan, pulang, itu jangankan orang berbeda keyakinan ya Bang, orang yang satu keyakinan pun bertanya, kok bro, kamu tambah hari tambah gelap ya? Tapi jawabannya itu, karena itu kasih karunia. Kasih karunia. Yang perlu diketahui adalah Tuhan tidak melihat gelap atau gelap gitu atau ya, putihnya kulit kita, bercahaya atau tidaknya muka kita. Yang Tuhan lihat, bercahayakah hatimu atau tidak ketika menghadap aku. Dan perbuatanmu. Dari perbuatanmu engkau akan dikenal. Haleluya. Dari buahnya. Jadi yang penting itu di hadapan Tuhan adalah bagaimana hati kita itu putih seputih salju. Maka Yeshua HaMashiach pernah mengumpamakan begini ya. Yesus Kristus pernah mengumpamakan begini. Ini kalau dilihat dari pakaianmu ya, dari pakaianmu itu persis seperti seonggok kuburan yang luarnya itu dibaluri dengan cat putih, dipercantik, diperindah luarnya, tapi di dalamnya itu adalah tulang belulang. Tulang belulang. Bahkan kadang-kadang bukan tulang lagi, sudah belatung di dalamnya itu. Sementara yang kelihatan itu kamu percantik, kamu perindah, tapi tulangnya dalamnya itu sangat luar biasa. Maka Tuhan menuntut kita jaga hati kita. Kita harus selalu menjaga hati. Nah, cara kita melihat seseorang itu menjaga hati itu yang pertama sekali dari perkataannya. Kalau yang dia ucapkan itu adalah perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain, maka secara otomatis hati orang tersebut itu baik, dia menjaga hatinya. Tapi bila yang keluar dari mulut seseorang itu ya, lisan seseorang itu lason hara kalau bahasa Ibrani, lidah yang jahat ya, perkataan yang sangat menyakitkan orang lain, itu patut dipertanyakan hatinya itu gimana sih, begitu Bang. Oh, oke. Luar biasa. Nah, satu lagi nih, katanya kalau dulu bro ini sering berpuasa. Iya. Ikut kalau setiap tahun Ramadan ya kalau. Iya. Nah, emang di Kristen nggak ada puasa apa? Atau memang malah lebih lagi gitu mengenal Yesus itu, Yeshua HaMashiach itu dalam segala firman-Nya itu, dan melakukan juga yang orang bisa melakukannya seperti hal berpuasa. Dan apakah itu juga istilahnya bertentangan dengan iman Bro Pendi bila tidak melakukan puasa, atau memang bagaimana gitu? Pernah melakukan puasa nggak di ketika saya masuk di Kristen keyakinan sekarang? Mengenai puasa, kalau di dalam iman percaya saya dulu kan setahun sekali ya puasa, selama sebulan. Nah itu wajib. Nah, yang selanjutnya itu ada puasa Senin Kamis, ada puasa di bulan Rajab, ada puasa juga puasa Asyura. Oh ya? Ada bermacam-macam puasa. Puasa Senin Kamis itu puasa sunat. Nah, apakah ketika saya percaya kepada Kristus, percaya kepada Yeshua HaMashiach, saya berpuasa? Malah kita dituntut untuk masuk Kristen itu, dituntut untuk lebih dekat kepada Tuhan kok. Intinya itu ya sebenarnya ya? Intinya itu. Bukan masalah agamawi. Bukan ya? masalah agamawi. Kamu puasa setiap hari biar dilihat orang ya. Tapi kalau tidak melekat sama tidak Kristus, melekat dengan gitu? Kristus, keintiman itu tidak ada, ya percuma.
Nah, jadi kalau kita melihat orang, bagaimana sih cara melihat orang itu intim dengan Tuhan? Ya, kita melihat dalam kehidupannya, dia mengasihi nggak sesama. Kalau dia tidak mengasihi sesama, tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sementara orang yang kelihatan aja tidak bisa dia kasihi. Hanya itu. Jadi puasa di dalam kekristenan itu adalah ada tujuan dan maksudnya. Nah, tapi bukan keharusan sekali. Bukan keharusan sekali. Untuk menyelamatkan jiwa seseorang, bukan ya? Bukan. Kalau kamu nggak puasa kamu berdosa, oh enggak. Yang berdosa di dalam kekristenan itu cuma satu ya. Yang paling fatal. Menyangkal Yesus, hanya itu, menyangkal Yesua. Nah, yang selanjutnya, kalau kita benar-benar beriman kepada Adonai Yesua HaMashiach, kepada Yesus Kristus, itu secara otomatis kok. Secara otomatis apa yang dikehendak oleh Bapa, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapa kehendaki, itu secara otomatis kita sudah melakukan, Bang. Walaupun kadang-kadang ada rasa berat ya, tapi setidaknya kita melakukan itu dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita. Itu, Bang. Jadi luar biasa. Di dalam kekristenan itu luar biasa. Makanya saya berpesan kepada orang-orang yang menghina saya, leung pegah ba urang dron memandum. Kalau bahasa Aceh begini, Bang. Leung pegah ba urang dron memandum. Saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada saudara semuanya, be nenghina Kristen menyo hanan repu, hanan doa kiban Kristennya. Jangan menghina kekristenan kalau saudara tidak tahu bagaimana Kristen itu. Menyodron repu kiban Kristennya. Kalau Anda mengetahui bagaimana Kristen itu, kekristenan itu, maka awai drone kita mengkristen daripada lu. Maka duluan Anda masuk Kristen daripada saya. Kalau Anda tahu bagaimana hebatnya dalam kekristenan. Kehebatan di dalam kekristenan yang selanjutnya yang saya rasakan ya, Bang ya. Kasihilah musuhmu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Ini saya bolak-balik di kitab saya lama ya. Di iman percaya saya dahulu itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan kalau di dalam kitab saya dulu itu, dalam Al-Qur'an itu, orang yang murtad itu wajib dibunuh. Harus dibunuh. Nah, supaya tidak menyesatkan orang lain. Kan begitu, kira-kira begitulah. Berarti iman Bro Pendi sekarang udah membuat Bro Pendi bersuka cita ya, karena ada jaminan keselamatan. Sebenarnya Bang, bukan saja bersuka cita, tetapi bukan saja bersuka cita karena saya sudah mendapatkan keselamatan. Yang saya rasakan selama saya hidup di dunia ini ya, Bang ya. Karena sukacita keselamatan kan juga nantinya di akhirat saya dapatkan ketika saya mati. Nah, yang sekarang itu, yang paling membuat saya sukacita itu adalah saya tidak lagi melakukan apa yang saya lakukan sebelum saya percaya kepada Yesus. Benar-benar saya selalu ulang-ulang, saya bukan orang baik. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab ya, itulah gunanya Tuhan. Yesus pernah berkata, yang memerlukan dokter itu bukan orang sehat, tapi orang sakit. Nah, yang memerlukan tabib itu bukan orang girang gemirang, bukan, tapi orang sakit. Orang itu. Jadi yang mengubah hidup seseorang itu menjadi lebih baiklah Tuhan. Tidak bisa dengan hasil usaha sendiri, tidak bisa. Sebelum saya percaya kepada Yesua HaMashiach, Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan tadi, saya bukan orang baik-baik. Saya terus mencoba memperbaiki diri saya supaya saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tapi tetap saja keinginan daging itu kuat sekali ya. Tapi setelah saya percaya kepada Yesus, Yesuslah yang mengubah hidup saya, Bang. Itu sukacita yang luar biasa yang saya alami sekarang ini. Nah, kalau masalah keselamatan saya sudah pasti selamat. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diberikan jaminan keselamatan. Haleluya, haleluya. Jadi Bro Pendi sekarang sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan Bro Pendi, yaitu mengikut Tuhan. Iya. Mungkin yang terakhir, Bro Pendi
selama ini melakukan penginjilan di mana aja, dan apa yang Bro Pendi rasakan dan apa yang Bro Pendi dapatkan dari pelayanan itu, dan adakah orang yang istilahnya menerima Bro Pendi itu juga dengan sukacita? Sekalian tutup nanti mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan kepada para mualaf Ya. dan kepada pengikut-pengikut Kristus Iya. atau Hamasi. Silakan Bro. Saya sudah melakukan penginjilan pertama sekali ya ke Mentawai ya. Mentawai itu daerah Sumbar, Sumatera Barat. Saya sudah ke Kalimantan Barat, Kalbar, Kalimantan Barat. Saya sudah ke Bangka Belitung juga. Kemarin saya ke Nias. Beberapa bulan yang sebelum Corona saya ke Nias. Habis itu saya pulang dari Nias ke Bali. Sebenarnya ada panggilan ke Palembang. Ada orang yang mengundang saya ke Palembang, tapi karena berhubung COVID-19 ini sehingga saya tidak bisa berangkat. Itu di dalam pelayanan itu sukacita luar biasa. Bahkan saya pernah katakan, kalau saya tidak melakukan penginjilan itu bawaan saya sedih sekali. Saya ingat keluarga saya di Aceh, saya ingat anak saya ingat mama saya. Itu membuat saya sedih sekali. Tapi sukacita saya ketika saya di dalam pelayanan, ladang pelayanan Bang. Apalagi ketika saya menceritakan tentang Kristus, menceritakan kabar baik kepada banyak orang, itu saya sangat bersukacita. Sukacita yang meluap-luap, sukacita yang melimpah. Terutama sekali yang membuat saya berbangga sekali ya, bersukacita ketika ada mualaf yang kembali kepada Kristus. Di Mentawai, di daerah salah satu pulau di daerah Mentawai ya. Saya tidak perlu sebut pulau mana, yang jelas di Mentawai ada beberapa orang yang sudah kembali kepada Kristus. Ketika mereka kembali, mereka peluk saya, mereka nangis. Waduh, saya merasa Tuhan luar biasa, Tuhan bekerja, Tuhan luar biasa. Di mana kita ketahui bahwa saya kan baru di dalam Tuhan, Bang. Baru sekali dan saya dalam Tuhan, baru seumur jagung, baru 5 tahun. Dan saya juga belum melakukan banyak hal lah sebagaimana orang lakukan. Tetapi kalau kita Tuhan ya, yang Tuhan tuntut daripada kita itu cuma satu ya. Jadilah terang dan garam, maka kita sebenarnya sudah melayani Tuhan itu. Ketika kita menjadi garam, ketika kita menjadi terang, maka disitulah awal kita pelayanan itu di situ sebenarnya. Jadi tidak mesti kita harus sekolah teologi dulu baru kita bisa pelayanan, enggak. Setiap orang Kristen jadi terang, jadi garam, maka kamu sudah melayani. Itu. Jadi begitu, Bang. Haleluya. Rata-rata di dalam ladang pelayanan ya, di pedalaman itu orang menerima saya itu dengan senang sekali. Senang sekali, Bang. Saya masih ingat waktu di Kalimantan Barat. Itu ada satu keluarga, bisa dibilang ya, Pak Pendi itu katanya, kata apa namanya itu, kata suami istri ya. Pak Pendi sudah punya calon belum, ditanya. Kenapa Pak? Kenapa Mak? Saya tanya. Kalau belum, kita punya anak di Pontianak katanya. Anak kita itu belum ada calon. Sangat baik anak kita, sangat cantik. Waduh, saya sangat bersukacita waktu itu. Tapi karena saya sudah anggap, padahal baru sebulan Bang saya tinggal di Kalbar ya, saya anggap orang suami istri ini sudah tua orang ini. Saudara. Saudara. Bukan saya saudara Bang, saya sudah anggap mereka ini seperti orang tua saya. Saya tidak jawab apa-apa. Saya bilang, saya berdoa dulu Pak, Mak sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kenapa tidak? Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, Mama dan Bapak tetap Mama dan Bapak saya. Saya tetap anak Mama. Walaupun saya tanpa ada hubungan tidak jadi menantunya Mama dan Bapak, saya tetap anak Bapak di dalam Tuhan, dalam Kristus. Itu sukacita luar biasa. Begitu juga ada salah satu di daerah pedalaman juga Bang ya. Begitu juga, sama juga ceritanya. Dan saya juga menjawab hal yang sama. Jadi Bro Pendi ini fokus pada
pekerjaan Tuhan saja ya, Ah, dan membangun hubungan baik dengan orang-orang sebagai saudara seiman kan? Iya, betul. Nah, karena saya dulu ya pernah membaca sejarah bagaimana misionaris dulu itu masuk ke pedalaman, Bang. Tapi misionaris sekarang saya lihat sudah jarang ya masuk ke pedalaman. Lebih sering masuk ke gedung-gedung. Tidak salah juga tidak, tapi di pedalaman itu sangat dibutuhkan pelayanan. Sangat dibutuhkan pelayanan. Oke, pesan-pesan terakhir ini. Pesan-pesan terakhir untuk para murtadin, para pengikut Hamasia Kristus Yesua, dan terutama kepada para mualaf. Yang pertama sekali kepada murtadin dulu ya. Kepada murtadin dulu yang pertama sekali pesan saya ya. Tetap bertutur kata yang sopan santun, yang lemah lembut. Milikilah akhlak yang baik, adab yang baik, tutur kata yang baik, lalu selalu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, akrab erat melekat dengan Tuhan. Lalu yang paling penting adalah harus berani menunjukkan iman kepada dunia. Jangan bersembunyi di balik iman, istilahnya jangan bersembunyi di balik hikmat ya. Jangan takut. Untuk tidak menunjukkan iman kepada orang-orang, kepada dunia. Jangan bersembunyi. Saya pernah mengalami ketika orang bertanya, kamu ini agama Kristen apa agama Islam? Saya tidak jawab, saya senyum aja. Tapi kalau sekarang kalau orang bertanya, bahkan kalau ditanya, Bro Pendi apa kabar? Dulu saya jawab alhamdulillah, kabar baik. Sekarang kalau ditanya, Pak Pendi apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus luar biasa, kabar baik. Siapapun yang bertanya, baik dia agama Islam, agama Katolik, agama Buddha, Konghucu, orang bertanya kabar saya selalu jawab, puji Tuhan, haleluya. Berarti sudah berani menyatakan iman Bro Pendi kepada orang-orang ya? Ketika berani menyatakan iman kepada orang-orang ya, itu saya merasakan kemerdekaan, kemerdekaan yang luar biasa. Tidak lagi bersembunyi. Dulu kan saya sembunyi-sembunyi, Bang. Saya tidak berani, takut segala macam. Karena saya pikir berhikmatlah. Padahal kita tidak akan tahu hikmat itu kapan datang kalau kita tidak pernah melakukan. Kepada pengikut Kristus. Kepada pengikut Kristus, jangan tergoda, mungkin itu salah satunya. Jangan tergoda terhadap dunia, bukan jangan tergoda, Bang ya. Jangan panik. Jangan tergoda berpindah untuk keyakinan seperti para mualaf ya. Meninggalkan Kristus, menyangkal Yesus. Tetap teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Terus satu lagi, Bang, jangan terpengaruh dengan omongan mualaf. Baik itu mualaf Yahya Holoni ya, maupun Bangun Samudra, Ihsan Mokaginta, mualaf Bapak Nababan, Ustadz Nababan, jangan terpengaruh. Satu yang perlu kita ketahui, orang yang benar-benar beriman kepada Alkitab, orang tersebut tidak akan menyangkal Alkitab. Orang yang benar-benar beriman kepada Yesus, ketahuilah, tidak akan berani dia menyangkal Yesus. Bahkan hidupnya semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan, dan semakin hari semakin mencari jiwa-jiwa. Dan pesan saya kepada para mualaf juga, kalian sudah masuk agama Islam ya, pesan saya selalu di setiap video, bertutur katalah dengan lemah lembut, rendah hati, belajar Islam yang baik, taat terhadap agama Islam, jangan mencaci maki agama sebelumnya, jangan menghina agama sebelumnya, dan satu lagi, jangan menghina Yesus. Dan satu lagi, jangan coba-coba menghina Roh Kudus. Jangan coba-coba menghina Bapa Yahweh. Jangan coba-coba menghina Bapa pemilik surga. Jangan. Kalau benar-benar kalian menghina itu, maka kalian akan tahu konsekuensinya itu apa. Haleluya. 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 Oke, baik guys. Kita sudah berakhir di pertemuan terakhir kita sama Bro Pendi. Ini hari terakhir Danau Galilea ya. Hari terakhir diakhiri di Danau Galilea, Bang. Danau ya. Harus dibilang Danau Galilea. Harus dibilang Danau Galilea, Bang, supaya menjadi nubuatan bagi Amin. supaya menjadi nubuatan sehingga suatu saat ya bisa ke Danau Galilea. Amin. Haleluya. Ya. Oke, guys.
nanti kalau kita ada video baru nanti baik tentang Bro Pendi lagi tentang pelayanan, nanti kita akan buat lagi. Yang penting berbijaklah untuk mengkomen ya. Kalau ada kata-kata bijak, ada kata-kata baik, saran, ya bolehlah di komen di YouTube beliau ya. Terus Kalau ada like gitu ya. Kalau ada yang minta nomor WA, kasih aja nomor WA-nya di situ. Oke. Nanti Jadi, kita pasti hubungi. Nomor WA-nya disertakan aja kalau mau membangun komunikasi lagi gitu ya sama Bro Pendi. Terus jangan lupa di subscribe, dan kalau ini menjadi berkat bagi semua orang dan bagi Anda sendiri, ya bisa disebarin ya Bro Pendi ya. Terus kalau mau mendukung pelayanan Bro Pendi ya, pelayanannya di daerah-daerah atau di semua komunitas yang ingin mengundang, doakan dan berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanannya Bro Pendi, dan bisa dilakukan baik di YouTube ini ataupun nanti bisa minta emailnya Bro Pendi ya untuk sharing atau memberikan sesuatu, baik itu berkat doa ataupun berkat yang membangun pelayanan Bro Pendi ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan kami tunggu tanggapan Anda, tanggapan positif yang membangun. Sebelumnya, mari kita tutup pertemuan kita ini bersama Bro Pendi dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kepadamu ya Bapa, di mana kami bisa berdialog lagi dengan evangelis Fendi Usman, sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu lagi, sesuatu yang baik, yang baru, yang dari Engkau. Biarlah pembicaraan ini, dialog ini menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa kami di surga. Di dalam nama Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.